Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang jauh lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Sorry. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang. Aku nggak kasih izin untuk yang seperti itu ya. Terus diadu-adu sama video potongan, itu bisa merubah dari pesan yang sungguhnya mau disampaikan. Linknya saja ya, di share. Oke, selanjutnya semuanya aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa baiknya untukku dan keluarga, dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan kepada kalian semuanya. Sebagai sesama saudara kita saling mendoakan dalam kebaikan, dan insya Allah doa kita bagian dari sekian banyak doa yang dikabulkan Gusti Allah Agung. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, kajian kita masih terkait dengan targum ya. Apa itu targum sudah tahu semuanya ya. Kemarin kan sudah dijelaskan. Dan sekarang kita akan membahas dengan tajuk logika falasi apologet Kristen ya, Targum Yonatan Yesaya 52:13. Aduh, habis. Logika ya, logika falasi. Tahu ya, logika falasi itu apa ya? Kesalahan berpikir gitulah ya kira-kira ya. Pasnya apa itu? Kesalahan berpikir gitu. Logika falasi ya, apologet Kristen. Apologet Kristen. Ini mengikat loh ya. Apologet Kristen artinya Kristen yang menekuni dunia apologetik gitu loh maksudnya ya, bukan Kristen secara general gitu ya. Enggak, ini kita batasi dulu karena ini terkait dengan diskusi yang kemarin yang dilakukan oleh saudara-saudaraku ya. Karena keempat narasumber diskusi itu dua Kristen, dua Islam, semua aku kenal dan kami bersahabat baik ya. Logika falasi apologet Kristen ya, terkait dengan Targum Yonatan ya. Targum sudah aku jelaskan ya. Targum Yonatan ya, Yesaya 52:13 ya. Itu tajuk yang kita bahas. Tolong diikuti supaya nanti bisa dipahami sehingga kalian mengerti. Sebelum ke sana, aku mau bacakan dulu komen yang masuk dari saudara-saudaraku. Kemarin kita tantrum di Targum ya.
Ini dia hamba Tuhan yang menderita. Jadi hamba Tuhannya itu sudah aku jelaskan, yaitu merujuk kepada satu bangsa, yaitu Israel. Jadi bukan baginda Yesus ya, bukan Kanjeng Nabi Isa. Ya. Dan pernyataanku itu pernyataan akademik yang aku pertanggungjawabkan secara intelektual. Apabila ada teman-teman, saudara-saudara semuanya di mana saja kalian berada, khususnya dari saudara-saudaraku Kristen, apabila ada yang merasa keberatan, aku membuka pintu lebar-lebar untuk terjadinya sebuah dialog secara akademis dan saling menghormati tentang terkait tajuk yang kita bahas, yaitu ya siapa sebetulnya hamba Tuhan yang menderita itu. Nanti dikaitkan dengan Targum Yonatan ya. Jadi itu wujud pertanggungjawaban intelektualku. Semuanya dari mana saja. Ya, silakan ajukan, misalkan ada keberatan, nanti aku melihat apakah Anda itu cukup untuk merangsang adrenalin dialogku. Kalau merangsang adrenalin dialogku ya aku mau, kalau misalkan enggak. Makanya aku perlu tahu siapa dari kalian, khususnya ya kalau bisa sih akademisi ya, lebih enak ngobrolnya dengan dosen atau apa gitu. Tapi kalau pendeta juga nggak ada masalah lah ya. Atau yang memang apologet ya, silakan ajukan. Kalau mau membantah apa yang aku sampaikan, karena yang aku sampaikan itu by Alkitab, bukan lagi by data, tapi by Alkitab ya. Bahwa hamba Tuhan yang menderita itu tidak amat sangat bisa ya, kalau itu disandarkan kepada baginda Yesus atau Kanjeng Nabi Isa. Anda suka atau tidak suka, Anda terima atau tidak terima, itu terlalu gegabah kalau dikaitkan kepada baginda Yesus. Karena aku sudah tunjukkan secara eksplisit, bukan implisit, itu merujuk hambaku Israel. Itu yang dimaksud. Maka kalian perlu membaca Yesaya itu diawali dari butir yang ke-49 sampai ke-52. Memang cukup panjang, seperti kemarin kita maraton membacanya. Baca semua nanti tahu. Ya. Oke, jadi terlalu gegabah kalau disandarkan ke baginda Yesus. Oke. Aku baca dulu komen yang masuk ya dari YouTube. Gedang godok ya, tulisanku seperti kalau di papan tulis jelek, tapi kalau di papan WA tulisannya bagus. Oh begitu ya. Terima kasih ya. Untuk teman-teman di TikTokku juga terima kasih. Waalaikumsalam ya. Aku nanti akan sebut mungkin di akhir kajian kita ya. Oke, dari Gedang Godok kita ke Bobby Kucing, the best of the best, Tanjung Priok Cilincing hadir. Oke, terima kasih untuk saudaraku yang ada di Priok ya. Kemudian Ilham Gans, mantap judulnya, makasih Mas Irfan udah rekomendasiin ke GM judulnya. Oke, sami-sami, suhun wangsul, terima kasih kembali untuk Kang Mas Ilham Gans dan Mas Irfan. Kemudian Fadil Muzaki hadir nyimak. Oke, terima kasih Bapak Ikhwan Tamim, sesepuh kita dari Lurah Tangerang ini ya. Salam Isra juga Pak untuk semua saudaraku yang ada di Tangerang, Islam rasional ya. Kemudian soleha kita Gispati, alhamdulillah setelah kerjaan udah selesai lanjut pasang otak. Ini dia yang mempopulerkan istilah pasang otak. Jadi kalau ngaji sama Gus Bekti itu harus bawa otak ya. Kalau nggak bawa otak nggak bisa. Nah, setelah dibawa otaknya dipasang gitu ya. Itu ikonnya dari Gispati ya. Oke, salam Isra Tuan Guru dan buat semuanya yang ngaji. Oke, matur thank you, salam Isra juga. Kemudian jagoan kita Kang Irfan Al Akbar Juragan Bendungan ya. Masih menyimak keseruan tantrum di Targum dari Mes Kerinci Jambi. Nggih, matur nuwun. Kita lanjutkan. Kang Mas Gurem Endrukem ikut menambahkan Israel adalah hamba Tuhan yang menderita di Yesaya 52:13. Oke, matur nuwun. Ini masuk dari Yesaya 41, 44, 45, 48. Berarti dia mundur lagi. Oke, bagus. Kalau aku kemarin dari ke yang ke-49 ya. Oke.
Sorry. Terima kasih untuk Kang Mas Gorom Endrukem atas sumbang datanya ya, matur nuwun. Ini banyak membantu ini ya, Kang Mas Gorom Endrukem ini. Kemudian Laskar Gua Selarong, kalau nggak salah ini jagoan kita dari Surabaya ya, matur nuwun. Kita lanjutkan Adenadon. Waduh, panjang sekali Kang Mas Adenadon ya. Sang Pembebas, Rasul Terakhir, Bait Suci, Negeri Perjanjian. Oke, terima kasih Kang Mas Adenadon ya, nggak tahu ada di mana ini ya. Kita lanjutkan ya, ini yang punya Depok ini ya, tetangganya Jakarta. Alip, mantep, matur thank you. Namun fenomena zaman now banyak yang pengen bingit dianggap termasuk bangsa Israel karena dianggap diunggulkan, termasuk bibit unggul. Iya ya, seperti kemarin kita ambil dua pernyataan dari perjanjian baru dari Petrus dan Roma, dan dua pernyataan dari perjanjian terakhir dari surat Al-Baqarah ya. Di sana dinyatakan memang bangsa Israel itu bangsa yang terpilih gitu. Yaitu hak Allah. Kita mau tes apa, protes apa ya nggak bisa. Itu sudah given ya. Ya kalau kita boleh protes sih, kita minta bangsa Indonesia aja yang diunggulkan gitu ya. Oke, makanya seperti yang dikatakan Kang Mas Alip dari Depok ini ya, banyak yang pengen bingit dianggap termasuk bangsa Israel karena dianggap diunggulkan, termasuk bibit unggul. Oke, matur thank you. Kemudian Bunyonyan ya, Bunyonnya, aduh sulit sekali namanya. Bahasa Gus Betik Baginda Yesus, mantap Gus. Kulo setuju niku Baginda Yesus. Iya dong. Kita harus menunjukkan kepada siapapun, khususnya kepada saudara Kristen kita, bahwa Islam itu beradab. Kita tidak boleh melecehkan Baginda Yesus. Dia termasuk rukun iman kita, iman kepada para nabi ya, itu. Ya, nggak boleh. Makanya kalau dalam perdebatan yang ada di TikTok itu kan cenderung liar ya. Dari mereka itu di YouTube pun nggak ada beda sebetulnya, tapi lebih liar itu di TikTok. Kalau mau menghujat Kanjeng Nabi Muhammad, mereka ya seenak utelnya sendiri. Ya karena mereka nggak ada beban. Kalau kita ya nggak boleh, kita nggak bisa karena kita memuliakan Baginda Yesus. Ya, Kanjeng Nabi Isa itu kita muliakan gitu. Cuma kan otak-otak mereka nggak pada ngerti, ya sudah biarin aja gitu. Toh nanti biar publik yang melihat mana yang beradab gitu ya. Kita nggak boleh. Kalau kita nggak setuju ya sampaikan. Kalau mau diserang, serang argumennya, jangan sentimennya. Kalau sentimen itu selalu menuju ke personal gitu ya. Jadi aku itu menghormati semuanya, mulai Bapak Abraham, Bapak Musa, ya, kemudian Baginda Yesus ya. Ini kan senior-seniornya junjungan kita, Baginda Kanjeng Nabi Muhammad gitu ya. Jadi kita harus hormati semua gitu. Kita tidak boleh membeda-bedakan, membanding-bandingkan, menghujat apalagi. itu makanya kalau ada yang menghujat Kanjeng Nabi kita, tinggalkan saja. Karena kita tidak mungkin membalas menghujat Kanjeng Nabi Isa. Enggak, karena tidak boleh itu ya. Tinggalkan saja biar publik yang lihat mana yang punya adab, mana yang tidak beradab. Gitu ya. Oke, terima kasih Bunyonya ya. Kita lanjutkan user. Masa yang 2,5% selalu biaya yang 10%? Ini mungkin terkait dengan pendanaan ya. Pendanaan diskusi ya. Mau ngajak diskusi tapi minta pihak Islam yang membiayai menjadi EO-nya gitu. Makanya kemarin kan aku bilang mungkin ini ada teman-teman Kristen yang dengar, silahkan disampaikan ke komunitas-komunitasnya ya. Cobalah sekali-sekali yang diundang itu Islam gitu ya. Jangan terus Islam mengundang Kristen. Ya memang sebuah resiko, yang namanya mengundang itu pasti menanggung semua biaya akomodasinya. Itu sudah logis begitu. Ya nanti sewa gedung, sewa kursi, sewa sound, konsumsi, transportasi, ya itu ditanggung EO panitia yang mengundang gitu loh ya. Kan gue bilang gue belum pernah ada suatu lembaga Kristen ya itu mengundang Islam dalam sebuah dialog gitu. Belum pernah, makanya ini gue sebutkan.
di sini supaya bisa disampaikan gitu. Ya gantian lah ya. Seperti kata Kang Mas Yuster, masa yang 2,5% suruh membiayai yang 10% gitu ya. Sekali-sekali lah ya, kita kan saling saling mengundang gitu ya, supaya asik lah. Dan gue sih siap-siap aja selama gue berselera dengan siapa gue harus berdialog. Kalau yang kelas-kelas kerucu yang males lah, itu mungkin biar teman-teman aja. Aku tak jadi penonton aja ya. Oke, matur nuwun user ya. Kemudian untuk Kang Mas Raja Wali Filistin, betul Gus, logika mengundang sudah jelas, segala kebutuhan material dan kebutuhan lainnya harus ditanggung oleh orang yang punya gawe. Betul ya, kalau bahasa kita sohibul bait ya, atau sohibul hajat, tuan rumah ya. Jika mereka mengundang tapi beban harus ditanggungkan kepada tamu, ini sudah jelas enggak waras orang yang punya gawe tersebut. Berani mengundang, berani tanggung jawab harusnya. Belum diskusi saja udah kopler otaknya pendeta titik-titik itu ya. Pendeta itu sebenarnya punya satu lagi, kalau dalam tinju itu ya, kewajiban untuk bertemu dengan aku. Karena perdebatan kami beberapa tahun lalu itu kan, itu sebetulnya dirancang untuk 2 season. Season pertama kita Arimatea, aku kan aktif di lembaga dakwah Arimatea. Arimatea yang membiayai waktu itu loh ya. Itu total itu, tapi kita termasuk dibantu kan, kita adakan di kampus Widya Gama Malang. Itu sekitar 15 jutaan. Itu sudah konsumsi, sudah sewa kursi, sound, stick atau panggung gitu ya. Ya amannya sebetulnya 20 juta lah ya. Tapi kita dibantu itu sama kampus Widya Gama ya. Beliaunya Kang Mas MYM ini mungkin dia kurang puas. Aku tahu sih, cuman kan ya nggak elok. Dia bersanding dengan teman Kristennya sama-sama Tritunggal, cuman Tritunggalnya beda. Kalau Mas MYM ini kan Tritunggalnya Tritunggal Mid in Barat. Kalau yang satunya itu anak buahnya si BN itu, waktu itu dia masih semester berapa gitu ya. Dia mau menghadapi aku bilang, "Duduk kamu diam. Nanti kalau kamu sudah tamat, sudah wisuda, berhadapan dengan aku, atau gurumu panggil untuk berhadapan dengan Gus Peti." Aku bilang gitu. Ya, itu mereka Tritunggalnya beda. Mungkin MYM kurang puas. Dia mengajak aku untuk head to head, jadi 1 by 1 gitu. Dan itu dikemas dalam pertarungan filosofis. Jadi Tritunggal mau dibahas dalam sudut pandang filosofis. Dan meskipun sulit, aku akhirnya mengiyakan. Karena sulit, kalau kita menggiring orang dalam filosofis itu sulit loh. Karena filsafat itu kan pandian-pandian ngomong, pinter-pinteran ngomong, tergantung kita bisa nggak menghadirkan sebuah argumentasi yang itu untuk mendukung gagasan kita. Kalau bisa ya bener, kalau enggak gitu loh. Jadi lebih sulit. Tapi kalau kajian-kajianku selama ini kan mengajak kalian semua untuk berbasis Alkitab, Alkitabiah. Nah, jadi biar Alkitab itu yang mengadili. Ya. Kalau misalkan Kanjeng Nabi Musa mengatakan ehad dan baginda Yesus juga ehad di syahadat semanya, itu yang ngomong bukan Gus Peti, Alkitab bilang begitu, selesai. Tapi kalau berdiskusi, berdebat, berdialog dalam ranah filosofi atau filsafat itu ribet. Karena bisa kemana-mana. Tapi pada saat itu aku okekan, dan sampai sekarang tidak terlaksana. Ini mungkin beliaunya Kang Mas MYM mendengar ya, saya menagih janjinya, kapan kita ketemu. Aku tidak mau kalau Zoom, tidak mau aku. Tidak mau. Kita ketemu harus di darat, muka ketemu muka ya. Silakan, saya tetap menunggu undangannya sebagai balasan dari pihak Kristen mengundang Islam. Kalau pertemuan enggak itu? Oh, enggak. Filenya ada, aku punya tapi di dalam. Enggak lupa. Nanti aku cari kalau ada ya. File ketika aku diskusi dengan beliau ya. Oke, apalagi dalam diskusi, isi otaknya hanya berputar untuk membenarkan 1 tambah 1 sama dengan 1. Ya itu dogma Mas ya. Mbok sampai mampus yang namanya 1 buah pisang tambah 1 buah apel tambah 1 buah
satu buah alpukat, ya itu semuanya 3 buah, nggak mungkin 1 buah ya. Tapi kalau dikatakan satu itu ya Bapa yang Allah, Anak yang Allah, Roh Kudus yang Allah, terus dibilang satu Allah, yaitu karena dogma gitu. Oke, terima kasih Kang Raja Wil Filistin, dan kita doakan semoga Palestina ada damai di sana ya. Sudahlah, semoga pemain-pemain kotor di sana tobatlah, jangan mengadu domba antara Israel dan Arab ya. Oke, kita lanjutkan Tom Mingse ya. Klaim menang debat, biasa lawang manusia aja diklaim jadi titik. Iya mas, kalau kita lihat sekarang beredar banyak dari perdebatan itu video-video yang potongan ya, yang mengklaim sebagai pemenang dalam perdebatan. Ya biarin aja lah ya, nanti biar publik yang menilai. Makanya sebagai publik virtual harus pandai-pandai memilih dan memilah informasi ya, karena yaitu tadi semua orang saling klaim. Matur nuwun Kang Mas Tumingse. Sorry. Kang Sahran Gipari, menyimak begitu tayang sekarang lagi sering upload video tengah malam. Kang Mas, seperti yang sampean sampaikan masih kendala provider ya ini. Ya ini kita itu mau mati aja dikubur pakai duit, apalagi mau debat pasti pakai duit. Nah, dakwah ini pakai duit. Ini kan providerku itu aku pakai ambil ya kuatnya bayar yang murahan, pakai paket yang murahan lah ya. Nanti kalau yang paket 1 bulan 250 atau 300 itu mungkin lancar. Jadi mas, bukan ngunggah tengah malam, tapi karena bayangkan aku juga lagi komplain ini. 1 giga video kajian kita kan itu semua rata-rata 1 giga. Itu ketika diunggah makan waktu 3-4 jam ya. Kalau dulu kan kita pada Isya naik, sekarang berubah lagi, nggak tahu. Aku lagi konfirmasi ke providernya, nggak tahu ya. Ya itulah kata orang Jawa, rupo nggawa rego. Kalau mau berkualitas ya biayanya lebih mahal, cuman kita belum siap, nggak ada dana lah ya. Bisanya yang murahan gini aja ya sudah ini dulu, karena jadi channel YouTube ini bukan channel YouTube yang sudah menghidupi, dia masih dihidupi. Masuk 4 bulan ini belum iklan, nggak masuk sama sekali. Mungkin kalian senangnya skip ya. Ya sudahlah ya, itu kesadaran kalian. Semoga kalian tahu bagaimana sebenarnya bersikap. Mau bersolawat dengan cara apa ya. Memang nggak ada yang gratis ya. Dakwah juga itu nggak gratis ya. Ada biaya yang dikeluarkan. Makanya aku selalu mengajak kalian untuk mendoakan saudara-saudara kita yang telah bersolawat. Karena tanpa dukungan, tanpa solawat, ini di TikTok belum tahu ya, solawat itu dukungan, mendukung ya. Jadi itu ada dekonstruksi terjemahannya, silakan cari di channel YouTube. Jadi bukan solawat itu mendoakan gitu. Mendoakan salah satu arti, tapi ada arti lain karena mengalami polisemi, mendukung ya. Makanya aku selalu mengajak kalian semua untuk mendoakan saudara kita yang bersolawat terhadap channel ini ya. Oke, terima kasih. Kemudian Soleha Rahani ya, terima kasih. Kita lanjut, Kang Mas Oskis. Terima kasih banyak atas koreksinya Gus. Artinya kalau kita mulai dari Yesaya 49 sampai 54, maka secara tekstual dan kontekstual hamba Tuhan yang menderita itu adalah Israel. Siap menyimak kelanjutan tentang mengenai anak Allah. Sepertinya nggak bisa mas. Aku harus menyelesaikan ini targum ini dulu ya. Tapi di sini juga nanti ada penjelasan yang akan membantu kita memahami ketika aku menjelaskan anak Allah dalam perspektif Quran itu kenapa nggak digunakan gitu ya. Ini supaya yang saudara-saudaraku yang Islam jangan terlalu gampang ya. Kamu berbeda pendapat dengan Gus Peti itu ndak apa-apa ya. Tapi terus kamu bilang yang kafir lah, yang musyrik lah itu kan terlalu gegabah ya. Karena Gus Peti bilang bahwa Donditan itu anak Allah ya. Nanti aku jelaskan, karena kan kamu selama ini kan goblok. Nanti kalau aku jelaskan insya Allah kamu paham, kamu ngerti ya. Kenapa Al-Quran tidak menggunakan istilah anak Allah lagi, tapi menggantinya dengan hamba. Itu ada ceritanya, ada kisahnya ya. Dan Kang Mas Oskis, insya Allah setelah ini ya, seharusnya kan sekarang janjiku. Tapi nanti di sini ada penjelasan yang itu membantu untuk kalian bisa memahami
ketika aku memberikan tajuk anak Allah dalam perspektif Quran itu seperti apa gitu ya. Oke, sami-sami Kang Mas Oskis, terima kasih ya. Aku menunggu Kang Mas Oskis loh ya. Kang Mas Oskis ini kan satu langkah lagi ya. Dia ini dari Kristen Unitarian ya, Kristen Tauhid. Jadi Yesus itu ya manusia, ya nabi, ya rasul. Seperti kita kan, bukan Gusti Allah Agung gitu ya. Ya tapi semua itu ada pada beliau ya. Kita hanya menyampaikan hidayah saja. Mau menerima atau tidak itu otoritas di beliau, dan kita itu tidak punya hidayah, yang punya hidayah itu Gusti Allah Agung ya. Matur nuwun Kang Mas Oskis ya. Dan ayo teman-teman kita doakan semoga Kang Mas Oskis mau menjemput hidayah ya. Tapi sepertinya dia menunggu kajian tentang siapa nabi yang akan datang itu ya. Insya Allah nanti Kang Mas, dan itu banyak yang lagi memang. Kita sudah selesai di episode 33 ya. 33 episode ya. Nanti kalau moodnya kesana nanti. Oke, untuk Kang Mas Oskis matur nuwun. Sekarang Kang Mas Haryadi. Saya nggak suka pendeta berdebat karena mereka bukan debater melainkan hujater. Mereka banyak menggunakan asumsi yang tidak ada ayatnya. Kalau tersudut marah-marah, wah suruh minum air putih Kang Mas kalau marah-marah. Kemudian Abra Ramon, Tuhan kok menderita, percaya pula akal sehatnya di mana? Itu manusia bukan Tuhan. Ya itulah yang namanya dogma Mas ya. Kemudian Tommy Rizal, maaf sebelumnya ini hanya bertanya saja karena keinginan untuk mengerti. Oke Kang Mas Tommy, bukankah kalau original teks Quran itu bahasa Arab? Bukan ya. Aku jawab bukan ya. Kalau yang diungkapkan dengan cara dibacakan, diperdengarkan, masih diterjemahkan dalam bahasa apapun, itu tidaklah itu tetap terjemahan juga. Ya, itu terjemahan. Sebuah studi kritik teks alangkah baiknya atau bahkan sebaiknya semestinya dari teks asli ya. Teks asli bahasa manusia, bukan Mas. Al-Quran itu bukan bahasa manusia. Makanya kalau kamu bilang bahwa apakah teks Quran itu bahasa Arab? Bukan. Aku nggak bisa jelaskan karena kajian ini panjang. Kecuali kamu tanya, kamu ikuti seperti yang nyantri di channel Subandite Sukoco bersama Gus Putih, mereka sudah paham. Karena beda antara Arab dan Arabian. Memang, dan aku berkali-kali memberikan kritik kepada debat, kalau diterjemahkan Al-Quran bahasa Arab itu nggak cocok karena bukan Araban. Kalau kita lihat ke original teksnya itu Arabian, kalau nggak Arabiyin, kalau nggak Arabiyun, itu artinya nggak sama dengan Araban. Kalau Araban itu bahasa Arab manusia itu. Kitab suci itu tidak boleh berubah. Bahasanya harus mandek, harus mati. Kalau berubah repot, nanti dia nggak bisa dijadikan standar. Namanya 1 meter standarnya begitu. Nggak boleh bertambah atau berkurang pendeknya. Gitulah. Makanya kalau kamu bilang, apakah Al-Quran itu bahasa Arab? Aku bilang bukan. Al-Quran itu bahasa Arabian, bahasa rumpun Arab. Jadi bahasa apa dia? Bahasa firman. Semua kitabul loh, dari mulai Suhuf, ya Torah, Injil, Al-Quran, semua itu kitabul itu bahasanya bahasa firman. Gitu loh. Makanya itu diskusinya panjang nanti ketika bangsa Israel diberi kebebasan setelah dibikin bal-balan kata orang Jawa, diperbudak, bukan hanya di Israel ya, bukan hanya di Mesir ya, saat itu di Babel sana, Babylon, kemudian Babel dihajar sama Persia, Persia kasih kebijakan, silakan bangsa Israel pulang. Ketika bangsa Israel pulang itu tampillah sosok Ezra. Ezra menuliskan kembali Torah. Masalahnya apakah yang dituliskan Ezra, Torahnya Kanjeng Nabi Musa itu dengan bahasa yang sama? Itu kan perdebatannya sengit, gitu loh. Nah, nanti kita membahas tentang Uzair anak Allah di dalam Al-Quran. Ketika nanti kita bahas anak Allah, Ibnu Maryam ya, Kanjeng Nabi Isa anak Allah, itu gimana? Itu ya. Jadi kalau kamu bilang bahwa sebuah studi kritik alangkah baiknya atau bahkan sebaiknya semestinya dari teks asli dalam kurung bahasa manusia. Orang ono Mas, bukan bahasa manusia. Yang dengan bahasa itu kitab suci diturunkan. Enggak.
Bahasa manusia itu bahasa budaya. Dia cenderung seperti tajuk kita kemarin, apa tajuk kita kemarin? Tuntram ya. Sorry aku. Karena ini bahasa gaul. Tantrum itu apa? Nggak ada. Ya, nggak ada tantrum itu. Zaman-zamanku dulu nggak ada. Kan baru sekarang-sekarang aja. Nanti ada lagi apa? Rungkat. Ada lagi apa? Tantrum, rungkat. Apa satu lagi gue lupa itu. Komal. Itu bahasa-bahasa yang berkembang. Kalau kita dulu suntuk, baru kemudian ada galau. Kita paling dulu suntuk, risau itu zaman-zaman mudaku. Sekarang kan ada galau, ada lagi apa? Nggak tahu macam-macam. Bahasa budaya, karena budaya itu terus berkembang gitu Mas ya. Terus terang aku mengakui penjelasanku tentang bahasa tidak memuaskan Anda ya. Tetapi harus paham juga aku tidak bisa menjelaskan sedetailnya karena itu bukan kajian yang sederhana, kecuali kamu ikuti seri per seri dari kajianku, itu baru bisa paham kamu. Tapi setidaknya aku sudah merespon Kang Mas Tommy Rizal ya, nggak tahu Anda kafir atau Islam, gue nggak ngerti ya. Gue nggak ada masalah ya, selama itu baik ya gue sikapi baik gitu ya. Silakan lihat bagaimana sebetulnya aku menjelaskan bahasa-bahasa firman itu gitu ya. Oke. Itu aja ya, dan kita masuk sekarang ke kajian kita. Oke, jangan lupa di tap-tap ya supaya nggak diputus ya. Logika falakinya kita mulai dari sini. Aku sudah jelaskan untuk kalian bagaimana bangsa Israel itu tidak memberikan tempat kepada baginda Yesus. Tidak seperti kita umat Islam masih memberi ruang, masih memberi hormat, masih memposisikan beliau sebagai sosok yang harus dihormati, tetapi tidak melampaui batas sehingga menjadi terdeifikasi atau terapoteosis ya. Enggak, dia bukan Allah ya. Dia adalah sosok sebagaimana nabi-nabi yang lain yang harus kita hormati gitu ya. Kalau di Yahudi enggak dianggap Mas. Mbak, Pak, Bu yang ada di YouTube, ada di TikTok. Yahudi itu enggak nganggap sama sekali Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus. Itu prototipe Yahudi seperti itu. Ya. Nah, terus di sini logika falasinya di mana apologet Kristen itu? Ya. Yonatan ini kan dinyatakan sebagai Yahudi. Mungkinkah dia membuat targum? Targum sudah aku jelaskan kemarin ya, makanya berseri. Kalau aku jelaskan lagi nanti muter lagi ke situ-situ aja ya. Kajianku itu nggak bisa lepas, dia berseri dan saling terkait. Kalau otakmu mau pinter, mau cerdas, ikuti secara seksama. Ya. Aku sudah nggak perlu jelaskan targum ya, apa itu targum. Yonatan itu Yahudi, dia bikin targum. Kira-kira dia mensupport atau mengendorse atau mengapresiasi baginda Yesus nggak? Coba tolong jawab. Ini khususnya untuk teman-teman Kristen. Anda apologet Kristen, Anda kan mengajukan ya targumnya Yonatan ini ya terkait Yesaya 52:13 bahwa Yonatan itu memberikan apresiasi bahwa Yesuslah hamba Tuhan yang menderita. Kan begitu. Jadi gini, seperti aku ya diskusi sama teman Kristen, aku bilang Kanjeng Nabi Isa atau baginda Yesus itu tidak tersalib. Ya, begitu ya. Nah, terus teman Kristen berusaha mengambil data di luar kekristenan. Ya. Di luar kekristenan untuk menguatkan argumentasi dia. Maka disebutlah satu sejarawan Yahudi
yang kita kenal Yosefus. Yosefus itu pakai F atau pakai V ya? Kalau salah ya kalian benarkan lah ya. Yang penting Batukmu ngerti gitu ya. Yosefus. Ya. Maka dikatakanlah, ini dia catatan sejarah Yosefus bahwa Yesus Christ itu benar-benar tersalib gitu. Nah, Yosefus ini Yahudi. Jadi teman Kristen mengambil data di luar Israel, second data gitulah ya. Di luar Kristen maksudnya, yaitu Israel. Maka disebutlah Yosefus. Ya, dalam catatan sejarahnya Yesus disalib dan terjadi peristiwa penyaliban itu. Ya. Nah, meskipun gue belum teliti apakah benar Yosefus menulis begitu, belum tentu juga. Ya, cuman kan gue masih belum mood untuk meneliti ke sana ya. Cuman ini sebagai perbandingannya begitu ya. Yosefusnya diambil. Sama dengan ini, dalam diskusi itu ya, apologet Kristen meminjam Targum Yonatan untuk menguatkan argumentasinya bahwa anak Tuhan yang menderita itu adalah Yesus Kristus gitu ya. Hamba Tuhan yang menderita itu Yesus Kristus gitu ya. Meskipun aku sudah jelaskan kemarin, harus diingat ya, itu akan bertabrakan habis-habisan dengan Tritunggal dan Oneness. Tapi mereka nanti akan menghadirkan apa yang didakwakan, yang didogmakan Apollinaris, konsep Duinatur. Karena yang jelas itu hamba Tuhan. Sementara di dalam Tritunggal dan Oneness kan Yesus sebagai Allah, bukan hamba ya gitu ya. Dan itu sudah kita bicarakan di seri yang kemarin. Oke, sekarang coba pasang otak. Pasang otak ya. Ini hampir sama dengan Yosefus tadi. Apologet Kristen ketika berdebat dengan Islam untuk mengokohkan pendapatnya bahwa hamba Tuhan yang menderita itu adalah Yesus, dia meminjam otaknya Yonatan dengan cara mengambil Targum Yonatan terkait Yesaya 52:13. Yang diklaim oleh apologet Kristen, Yonatan mengendorse, Yonatan mensupport, Yonatan terbuka, welcome, mendorong bahwa hamba Tuhan yang menderita di Yesaya 52:13 itu adalah Yesus. Logika kalian menerima itu coba. Supaya tidak terjadi logika falasi. Menerima nggak otak kalian itu? Kira-kira mungkin nggak? Ya, karena apa? Ini Yahudi tengik loh, ini Yonatan ini. Aku sudah jelaskan, Yahudi itu nggak memberi ruang sama sekali kepada Yesus. Kok tiba-tiba ada targumnya mensupport Yesus sebagai hamba Tuhan yang menderita? Itu batukmu kira-kira bisa menerima isi otakmu itu? Kalau kamu menerima, itu terjadi logika falaki. Maka aku bilang tajuk kita, logika falaki apologet Kristen terkait Targum Yonatan Yesaya 52:13. Nggak nyambung gitu loh. Nggak mungkin lah Yonatan itu mensupport Yesus di Targumnya. Nggak mungkin. Karena Yonatan itu Yahudi. Gue tambahin supaya mantap. Yahudi tengik lagi. Yahudi tengik tidak memberi tempat kepada Yesus. Jadi tidak mungkin. Tidak mungkin. Cuman kan ya kita perlu menghadirkan ya. Kita perlu menghadirkan menghadirkan argumentasi tambahan ya untuk mendukung bahwa terjadi logika falaki kalau kita menerima Targum Yonatan itu mendukung Yesus ya, karena Yesus itu tertolak oleh bangsa Yahudi ya. Itu ya. Oke, untuk teman-teman ada 17 teman kita yang ngaji bareng lewat TikTok, mohon jangan lupa di tap-tap ya. Sekarang jadi kerangka berpikirnya di sini ya, starting pointnya ya, terjadi logika falasi. Sekarang informasi pelengkapnya bagaimana? Ikuti. Ya. Tadi aku cari setengah mati, akhirnya ketemu, ya.
Bagaimana sih sebetulnya bunyi targumnya itu, ya? Ini bahasa Inggrisnya begini targumnya itu. Behold, my servant that Messiah shall prosper, he shall be exalted and extolled, and he shall be very. Gue terus terang nggak ngerti artinya apa ini ya, dan gue kagak bisa baca huruf-huruf Ibrani ya. Jadi kalau tanya gue berarti bisa baca huruf Ibrani? Nggak bisa. Kalau lu mau tanya huruf Ibrani, tapi gue tetap nyanggupi. Nanti gue tanyakan kepada jagoan gue. Ada Mas Rizky, ada lagi Suaib ya. Aku bisa tanya. Jadi aku tak praktisi aja dulu. Memakai ya, bukan mengahli. Kalau Mas Rizky, Suaib itu ahlinya ya. Aku bisa tanya gitu ya. Kalau aku harus belajar itu lagi, habis waktuku nanti. Gitu ya. Jadi aku terima bersih aja ya. Maka kalau ada yang tanya, Gus Beti bisa nggak bahasa Ibrani? Nggak bisa. Nulis Ibrani ya nggak bisa. Nah ini terjemahan. Bahasa Inggrisnya seperti itu. Kalau bahasa Indonesianya seperti ini. Hambaku ya. Hambaku ya. Hambaku besar ya. Kusang ini jadi masalah. Mesiah. Mesiah ya. Akan berhasil. Ini bunyi targumnya ya. Akan berhasil. Ia akan ditinggikan. Ia akan ditinggikan ya. Tulisanku jelek ya. Disanjung dan dimuliakan. Nih ya. Ya, ingat. Itu mau dijaga itu. Ingat ya. Adakah di sini disebut nama Yesus? Coba. Tidak ada. Ya, tidak ada. Dalam targumnya Yonatan menyebut Mesias atau Al-Masih atau Kristus, atau kalau kita Al-Masih ya, Kanjeng Nabi Isa Al-Masih gitu ya, atau Mesias. Mesias itu yang diurapi. Jadi targumnya bunyinya begini. Hambaku sang Mesias akan berhasil, ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Nah, kalau dalam diskusi itu kita lihat baik narasumber Islam maupun narasumber Kristen telah terframing ya oleh Mesias ini. Terframingnya gimana? Dengarin baik-baik. Nah, ini tolong diperhatikan karena besok aku akan menjelaskan dengan tajuk anak Allah ya. Kemarin aku menjelaskan bahwa aku Islam, aku menyatakan Yesus itu Tuhan ya. Ini sama dengan ini ya. Mudah-mudahan di sini bisa bisa dibaca ya. Aku harus gini ya. Tuhan ya dan Allah itu beda. Tuhan itu generic name. Allah itu proper. Ya. Makanya kalau kita baca Al-Qur'an itu hati-hati. Yang dipertuhankan itu ya, yang kita pertuhankan itu bisa macam-macam. Bisa pangkat, jabatan, harta. Itu bisa dipertuhankan. Ya. Tapi bagi orang Islam, yang Tuhan bagi kita ya hanya Allah itu sendiri. Tetapi harus kita tahu Tuhan itu banyak. Tuhan kita Allah.
Allah itu proper name, Tuhan itu generic name. Nah ini mumpung ingat, makanya ketika Gus Beti bilang Yesus itu Tuhan, lalu kamu bilang Gus Beti itu kafir atau musyrik atau segala macam lah hujatanmu untukku, dan aku terima dengan senyum saja, karena itu lahir dari sebuah kerangka berpikir yang goblok. Gitu aja. Karena dia tidak tahu apa itu Tuhan, apa itu Allah. Kalau misalkan Gus Beti bilang, tolong jangan dipotong ya, nanti kacau kalau dipotong, Yesus itu Allah, itu baru bermasalah. Yang gue bilang kan Yesus itu Tuhan. Tuhan itu generic name. Siapa saja bisa jadi Tuhan. Tapi bagi kita, Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah. Allah itu proper name. Ngerti? Gue puasa ini ya. Gue lahir hari Selasa, gue puasa Selasa, tiap Selasa gue puasa. Jadi nggak ada kopi, jadi harus pelan-pelan ngomongnya. Ini kalau teman-teman yang ngaji di YouTube sudah paham, tapi yang di TikTok nggak tahu ya. Nanti tanya lah sama teman-teman yang di YouTube. Ya, Tuhan itu generic name, Allah itu proper name, gitu loh. Ya, oke, sama dengan ini Mesia. Mesia itu generic name itu. Generic name, ya. Kemudian kalau baginda Yesus itu dia proper name. Itu loh. Yang jadi masalah seperti umumnya kalau berbicara tentang Tuhan, ya, Tuhan otaknya langsung ke Allah. Tuhan, Tuhan terus Allah. Dia nggak tahu memang banyak Tuhan. Harta bisa dipertuhankan, karir bisa dipertuhankan, apalagi jabatan bisa dipertuhankan, ya, kekayaan sudah tadi. Itu bisa dipertuhankan. Bukan hanya Allah yang bisa dipertuhankan. Perkara benar atau salah itu bukan itu tajuk kita, stressing point kita. Tetapi Tuhan itu banyak, Allah itu cuma satu. Jadi salah kalau kita berbicara Tuhan, otak kita langsung merujuk kepada pasti Allah. Itu sudah terframing. Paham? Ini yang Kristen jangan pura-pura budak loh. Gue ajarin lo supaya ngerti. Semoga ada dosen-dosen Alkitab atau para pakar perjanjian lama, perjanjian baru dengar sini ya. Nanti kalau gue salah tolong diingetin di mana salahnya. Ya. Oke, ya, gue bawa ya, apa itu Tuhan, apa itu Allah ya. Berikutnya, Mesias. Mesias itu juga generic name, bukan proper name. Kalau Yesus itu proper name. Paham? Jadi harus tahu apa itu proper name, apa itu generic name. Mesias itu generic. Artinya siapapun bisa diurapi. Nah, masalahnya kita umumnya sudah terframing bagaimana kita terframing Tuhan. Kalau ada Tuhan, nah otaknya langsung menuju itu pasti Allah. Padahal belum tentu. Ya tergantung yang dipertuhankan dia apa. Begitu juga Mesias, otak kita langsung tertuju kepada Yesus. Ya belum tentu. Tergantung siapa yang diurapi. Karena Mesias itu generic name. Sementara Yesus itu proper name. Ini sepertinya 2 sesi ya. Ini sudah masuk asar, insya Allah besok kita lanjutkan ya. Dan ini juga kita sudah menghabiskan waktu 49, mau masuk ke 50 menit ya. Jadi insya Allah nggak selesai ini ya. Nggak apa-apa ya. Pelan-pelan, yang penting masuk ke otak sehingga ngerti. Nah kalau kita lihat videonya kemarin ya, itu sama saja, sami mawon. Makanya tajuk kita sami-sami umi, sama-sama umi.
yang narasumber Kristen Umi, narasumber Islam Umi, ya. Begitu juga ketika masuk ke Targum Yonatan, narasumber Kristen itu otaknya sudah terframing sebagaimana narasumber Islam juga otaknya terframing bahwa kalau Mesias itu pasti Yesus. Sebagaimana terframingnya kalau Tuhan itu pasti Allah. Padahal Tuhan belum pasti Allah. Kalau Allah pasti Tuhan. Kalau Mesias belum tentu Yesus. Kalau Yesus pasti Mesias. Nah. Pernah nggak lu mendapatkan penjelasan seperti ini? Tuh teman-teman Kristen, kafir Kristen ya. Di sekolah Alkitab lu pernah nggak diajarin seperti aku jelaskan seperti ini? Kalau nggak, gurumu ganti aja. Sekali-kali Gus Peti diundang ke kampus ya untuk menjelaskan. Kan nggak apa-apa toh gue tidak menggoda you supaya pindah iman ke Islam kan enggak. Gue hanya menjelaskan dari sudut pandang akademi supaya nggak kebelangsak. Ya. Bukan berarti gue mempengaruhi iman lu. Iman lu itu urusan lu. Tapi kalau setelah ngisi kajian terus lu berpikir lu mau masuk Islam ya alhamdulillah. Itu aja. Ya. Kan nggak apa-apa sekali-kali undang ke sekolah Alkitabmu. Bagaimana Gus Peti menjelaskan Targum Yonatan. Ini aku cari baru ketemu tadi Targum Yonatan. Sekarang kita merujuk ke Targum Yonatan. Bunyinya gimana? Ya. Hambaku ya. Hambaku sang Mesias. Jadi nggak pakai proper, dia pakai generik Mesias. Ya. Akan berhasil. Ia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Siapa dia? Mesias. Masalahnya otak-otak narasumber Islam dan narasumber Kristen, empat-empatnya otaknya itu pada geblek pada diskusi itu karena sama-sama terframing. Mesias Yesus, Mesias Yesus, Mesias Yesus. Sama-sama seperti orang terframing itu. Saudaraku Islam yang bilang aku kafir, aku musyrik karena aku bilang bahwa aku percaya Yesus Tuhan. Sami itu, kerangka berpikir otaknya sama. Tuhan pasti Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah, itu geblek. Makanya perlu belajar, perlu studi, gitu loh, supaya nggak geblek. Ya, Allah itu pasti Tuhan. Kalau Tuhan belum pasti Allah, tergantung siapa yang dia pertuhankan. Orang lain agama lain Tuhannya. Jadi nggak usah terlalu bernafsu seolah-olah. Sebetulnya kan bukan aku yang menyelisihi Al-Quran dan hadis, tapi aku yang berselisih dengan pemikiranmu. Jadi kamu menghakimi Gus Peti kafir, musyrik itu berdasarkan pemikiranmu. Sayangnya pemikiranmu itu lahir dari kerangka berpikir yang geblek. Seolah-olah kalau Tuhan itu pasti Allah. Sehingga kalau Gus Peti bilang Yesus itu Tuhan, terus kamu kafirkan, kamu syirikan. Itu masalahnya. Sama dengan di sini. Seandainya kemarin permainan diskusi itu terus berlanjut dengan kesadaran penuh. Nah, itu kan Mesias, bukan Yesus. Kita cari Mesias itu siapa? Karena dia tidak proper. Kecuali proper hambaku Yesus. Selesai sudah. Aku nggak perlu bikin kajian berseri-seri seperti sekarang ini. Kalau itu pakai proper name. Cuma kan Yonatan nggak mau. Dia pakai Mesias. Nah, kembali lagi aku putar ke awal kita tadi. Kira-kira otak lu bisa menerima. Ada seorang Yahudi Tengik namanya Yonatan. Bikin targum, dia mensupport Yesus. Padahal kita tahu Yahudi Tengik itu sampai sekarang tidak memberikan tempat sama sekali terhadap baginda Yesus. Maka sampai sekarang mereka masih menanti-nanti kedatangan Mesias. Beberapa bulan, 2-3 bulan yang lalu akan dikirimin video bagaimana si bajingan penjahat perang Benyamin Netanyahu itu tanya kepada
katakanlah kiainya itu Mesias kapan datang. Ketika perang, sampai sekarang kan perangnya belum usai itu. Dan semoga ada damai di sana. Kasihan ya, nggak tega lihatnya. Sudahlah, lepas, kita nggak usah bawa-bawa agama. Lihat kemanusiaan saja. Kasihan, nggak pantas bahwa hidup yang damai gitu loh. Karena kalau dilihat dari sudut pandang agama banyak yang keliru. Khususnya teman-teman Kristen. Dia kira di Palestina sana yang hidup hanya orang Islam saja. Lihat itu berita, gereja juga dihajar kok. Cuma kan Kristennya. Tapi ada beberapa pendeta yang memberikan penjelasan dan aku support itu ya. Seharusnya Islam dan Kristen itu sama-sama ya bersatu padu untuk bagaimana mengupayakan sejauh apa yang kita bisa Palestina itu damai gitu loh. Bukan berpikiran Palestina Islam terus biarin saja itu urusan orang Islam. Mereka menghimpun dana untuk membantu. Kita Kristen diam aja, lu geblek. Di sana juga ada komunitas Kristen. Kan itu kan negerinya para agama. Yahudi ya dari sana, ya. Nasrani dari sana, Islam juga dari sana, dari barat tengah sana gitu ya. Oke. Kembali ke sini. Siapa Mesias itu? Nah, kemarin kalau mereka berempat itu tidak terframing bahwa Mesias itu terus Yesus, menarik untuk didiskusikan. Ya, sehingga kita tahu ya bahwa tidak mungkinlah Targum Yonatan itu yang ditulis oleh Bapak Yonatan yang notabene itu adalah Yahudi mensupport Yesus. Tidak mungkin. Itu yang gue sebut terjadi logika falasi. Jadi teman-teman Kristen ingin meyakinkan teman-teman Islam, membuktikan ini loh ada data di luar kekristenan, ini Yahudi ini. Targumnya Yonatan ini dia mengatakan bahwa Yesaya 52:13 itu hamba Tuhan yang menderita itu adalah Yesus. Keburu-buru nggak mau lihat teksnya, padahal teksnya bukan Yesus, Mesias. Tidak proper, general. Artinya siapa? Ini terbuka untuk diisi oleh siapapun. Yang insya Allah semoga ada umur panjang, ada kesehatan, ada waktu. Besok akan kita cari siapa sebetulnya yang di sini ini. Tentunya kita sudah jawab kemarin, ya, bangsa Israel. Ya, kan Mesias. Diurapi nggak bangsa Israel itu ya? Kita lihat besok. Terus bagaimana sih peristiwa urap mengurap dalam Yahudi itu? Itu kita perlu tahu. Jadi jangan ada otak lu itu Mesias terus Yesus, Mesias Yesus, Mesias Yesus. Ya goblok we. Jadi ini ya, ini akan juga membantu kita untuk memahami Yohanes 1 pasal 1. Apakah kira-kira ya dalam otaknya Plato itu kan Yohanes 1 pasal 1 kan himne Platonis itu ya yang diambil dari Philo kan. Apakah dalam otaknya Plato itu ya firman itu Yesus? Kalau dalam kekristenan memang begitu. Pada mulanya firman-firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kemudian firman itu dinisbahkan ke Yesus. Padahal sepanjang ayat itu tidak sama sekali hadir proper name Yesus. Kembali ke penafsiran artinya apa? Masih layak didiskusikan Yohanes 1 pasal 1 itu. Apakah benar itu Yesus? Karena apa? Kita perlu tahu seperti perlu tahunya kita. Apakah dalam kesadaran Yonatan Mesias yang dia maksudkan itu adalah Yesus? kan menarik gitu ya. Aku kira cukup di sini. Insya Allah besok kita diberi waktu untuk melanjutkannya ya, kajian kita karena ini belum selesai. Ini seri 1 tuh ya. Tapi nanti bikin nganu tuh ya, bikin yang targum-targum itu satu playlist ya. Teman-teman dan ini seri 1 aja. Insya Allah besok kita membahas Mesias itu ya. Oke. Yang di TikTok santai aja dulu. Aku
ingin memberikan apresiasi kepada kalian semuanya. Tapi untuk yang di YouTube aku tutup ya. Terima kasih ya. Pesan aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu dalam bingkai keindahan iman Islammu, simpan, letakkan dalam hatimu yang paling dalam. Tetapi ingat, jangan lupa tetap memberi hormat kepada saudara kita yang memilih jalan lain, karena mereka tetap saudara kita. Ya, semoga yang belajar dan yang mengajar mendapatkan keberuntungan, rezeki yang barokah, dan kesehatan yang prima. Terima kasih sudah ngaji bareng Gus Putih di channel ini. Ya, salam Islam rasional. Alhamdulillahirabbil alamin.